Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi mengenai akuntansi partai politik dan lembaga swadaya masyarakat dengan dosen pembimbing Ibu Nuraila Zuliani, SE, MSc. Dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Sony Saputra dengan NPM 1701020007. Yang kedua, saya sendiri Afla Azhara Putri dengan NPM 2001020019. Yang ketiga, Ahmad Setyo Adi Nugroho dengan NPM 2001020023. Dan yang terakhir ada Evan Nur Sabani dengan NPM 2101020040. Yang pertama mengenai akuntansi partai politik yang akan dipaparkan oleh saya sendiri Afla Azhara dan Ahmad Setyo Adi Nugroho. Definisi partai politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan partai politik yaitu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi dan peran partai politik. Yang pertama, partai politik berfungsi untuk mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat. Yang kedua, partai politik berfungsi menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara. Yang ketiga, partai politik berfungsi untuk membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Yang keempat, partai politik sebagai sarana pengatur konflik dengan mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat. Karakteristik aktivitas partai politik. Aktivitas partai politik adalah aktivitas untuk memperoleh, mengelola, dan mengatur kekuasaan sebagai amanat dan mandat dari konstituensinya dengan cara-cara demokrasi. Karakteristik utama yaitu faktor kekuasaan yang dimilikinya dan perannya dalam mewakili rakyat. Struktur dan mekanisme organisasi dalam partai politik. Seperti halnya organisasi-organisasi nirlaba, maka partai politik mempunyai mekanisme keorganisasian yang memerlukan mekanisme dan manajemen seperti halnya organisasi nirlaba lainnya. Perangkat organisasi umum pasti ada dalam partai politik. Perangkat-perangkat organisasi dan kegiatan-kegiatannya diantara lain, yang pertama ada sekretariat. Sekretariat ini ada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan juga desa. Biaya-biaya yang keluar untuk menjalankan sekretariat ini dapat digolongkan kepada biaya rutin. Yang kedua, ada rapat-rapat yang diperlukan untuk mengambil keputusan dalam partai. Kongres yang menentukan kepemimpinan biasanya diadakan dalam jangka waktu tertentu. Juga ada rapat kerja baik di tingkat nasional, daerah, cabang, atau ranting. Ada pula rapat rutin di sekretariat. Yang ketiga, ada kegiatan pencarian dana.
Karena partai politik tidak boleh memiliki badan usaha atau tidak boleh memiliki saham, maka cara-cara pencarian dana politik adalah lewat sumbangan-sumbangan pribadi. Keuangan partai politik. Kegiatan-kegiatan keuangan adalah terkait dengan cara memperoleh dana dan menggunakan dana. Sumber pendanaan partai politik berasal dari yang pertama ada iuran anggota, yang kedua sumbangan dari pihak lain yang sah menurut hukum, dan yang ketiga bantuan keuangan dari anggaran negara atau daerah. Aktivitas pencarian dana yang dilarang di antara lain, yang pertama, menerima sumbangan dari pihak asing dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan. Yang kedua, menerima sumbangan berupa barang maupun uang dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas. Yang ketiga, menerima sumbangan dari perseorangan atau perusahaan atau badan usaha melebihi batas yang ditetapkan. Yang keempat, meminta atau menerima dana dari BUMN, BUMD, BUMDes atau dengan sebatas lainnya koperasi, yayasan, LSM, ormas, dan organisasi kemanusiaan. Yang kelima, memperoleh hasil dari aktivitas bisnis, misalnya dengan mendirikan badan usaha yang dapat menghasilkan laba atau akuntabilitas keuangan partai politik. Aspek keuangan pada partai politik dapat dikatakan sebagai aspek yang paling penting karena dapat menentukan kelangsungan hidup dan kredibilitas partai dan secara keseluruhan dapat mempengaruhi kualitas proses politik pada suatu negara. Yang selanjutnya, partai politik sebagai sebuah entitas, pengertian karakteristik dan lingkungan. Selanjutnya, biaya internal. Ketua partai politik. Ketua partai politik menggunakan akuntansi untuk menyusun perencanaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha memenuhi tujuan, dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan. Keputusan yang diambil harus berdasarkan informasi akuntansi, seperti menentukan peralatan apa yang sebaiknya dibeli, berapa persediaan ATK yang harus ada di bagian perlengkapan, dan lain-lain. Staf berkepentingan dengan informasi mengenai transparansi pelaporan kegiatan dan pelaporan keuangan partai politik. Staf juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan untuk menilai kemampuan organisasinya dalam melaksanakan administrasi keuangan di tingkat partai politik sebagai cermin akuntabilitas publik dan miniatur pelaksanaan administrasi publik di tingkat lokal atau nasional. Anggota. Perbedaan anggota dengan staf adalah pada sifat keaktifannya dalam partai politik. Staf merupakan anggota partai politik yang ikut mengurusi operasionalisasi partai politik. Staf merupakan bagian dari struktur pengurus partai politik, sedangkan anggota adalah orang yang menjadi bagian dan pendukung partai politik, tetapi belum tentu masuk menjadi pengurus partai politik. Jadi, staf sudah pasti menjadi anggota. Selanjutnya, pihak eksternal. Yang pertama, donatur. Donatur berkepentingan dengan informasi mengenai keseriusan dan kredibilitas partai politik untuk menjalankan program-program pencerdasan masyarakat secara politik. Para donatur juga ingin mengetahui laporan keuangan atas dana yang telah diberikan untuk partai politik. Yang kedua, supplier atau pemasok atau kreditur. Supplier atau kreditur tertarik dengan informasi akuntansi yang memungkinkannya untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dapat dibayar oleh partai politik pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, konstituen atau basis massa. Adanya laporan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel akan mengundang simpati masyarakat dan akan dapat menepis isu miring bahwa partai politik hanya aktif sewaktu pemilu dan setelah pemilu kembali melupakan talayar. Yang keempat, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. BPK berkepentingan untuk memeriksa atau mengaudit laporan pertanggungjawaban partai politik atas penggunaan dana bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan daerah sebagaimana dari PP nomor 05 tahun 2009 pasal 14 ayat 2. Yang terakhir, pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dan daerah berkepentingan untuk menerima. Selanjutnya, tinjauan terhadap SAK nomor 45 dan kebutuhan standar akuntansi untuk partai politik.
standarisasi akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan partai politik akan memberikan informasi kepada publik bagaimana partai tersebut memperoleh dana, kecakapannya mengelola dana, dan tertib pembelanjaannya. Pencatatan keuangan yang transparan akan memberikan gambaran kepada publik tentang kualitas dan komitmen partai tersebut dalam upaya bersama mencegah terjadinya taktik politik uang atau money politik. Kebanyakan organisasi nirlaba menggunakan beberapa parameter tunggal sebagai ukuran keberhasilannya, seperti jumlah dana sumbangan yang diperoleh, pertumbuhan jumlah anggota, jumlah pengunjung, jumlah orang yang dilayani, dan biaya overhead yang mampu diminimalisasikan. Untuk itu, pelakuan akuntansinya dan pelaporan keuangan mengacu pada PSAK nomor 45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba. Selanjutnya, laporan keuangan yang dihasilkan oleh PSAK nomor 45 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan aktivitas. Yang ketiga, laporan perubahan dalam hasil neto atau ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, pendapat terkait PSAK nomor 45. Selama ini ada 3 pendapat terkait penerapan PSAK nomor 45 sebagai standar akuntansi keuangan partai politik menurut David pada tahun 2008. Yang pertama, PSAK nomor 45 masih bisa dipakai sebagai standar akuntansi keuangan partai politik karena partai politik mirip dengan karakter organisasi nirlaba. Yang perlu dibuat adalah pedoman pembuatan laporan keuangan atau pedoman audit keuangan partai politik untuk melengkapi PSAK nomor 45 tersebut. Yang kedua, standar akuntansi keuangan khusus partai politik tidak perlu dibuat tetapi dapat melakukan modifikasi PSAK nomor 45 sehingga memenuhi kebutuhan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Modifikasi dilengkapi dengan pedoman pembuatan dan pencatatan laporan keuangan. Yang ketiga, standar laporan keuangan khusus untuk partai politik perlu dibuat. Hal ini dikarenakan karakter partai politik yang tidak sama dengan karakter organisasi nirlaba. Partai politik memerlukan suatu standar akuntansi khusus partai politik. Perbedaan karakteristik ini mengakibatkan perbedaan. Selanjutnya, perbedaan antara organisasi nirlaba dengan partai politik. Organisasi nirlaba, undang-undang yayasan, tidak ada penyumbang, tidak ada batasan maksimal jumlah sumbangan, tidak ada kewajiban melaporkan daftar penyumbang, terutama individu, hasil kegiatan berupa jasa pelayanan untuk kepentingan umum, akuntabilitas berupa kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi dan manajemen yang baik, kinerjanya dinilai dari rasio biaya terhadap kualitas jasa dari jasa atau produk sosial yang dihasilkan, kecuali untuk ormas. Pada umumnya organisasi nirlaba bukan merupakan organisasi publik sehingga kebutuhan publik untuk menilai kinerjanya lebih kecil dibanding partai politik. Sedangkan partai politik, undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu ada batasan penyumbang, ada batasan maksimum jumlah sumbangan, daftar penyumbang wajib dilaporkan, hasil kegiatan berupa kekuasaan politik, akuntabilitas berupa bersih dari politik uang, kepatuhan pada hukum dan posisi politik sesuai dengan janji kepada rakyat, kinerjanya dinilai dari rasio biaya. Terima kasih. Saya Ivanur Syabani dengan PM 2101020040. Di sini saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu seluk-beluk organisasi lembaga swadaya masyarakat. Di dalam lembaga swadaya masyarakat terdapat organisasi non-pemerintah yang dikelola oleh swasta sebagai organisasi bisnis yang bertujuan memperoleh profit. Di dalam LSM sendiri mempunyai kegiatan untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan dasar masyarakat yang mempunyai basis sebagai pelayanan sukarela. Dalam LSM sendiri mempunyai ciri-ciri tipologi organisasi lembaga swadaya masyarakat. Mengutip dari Salmono dan Answer, jika lembaga swadaya masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama formal. Secara organisasi mempunyai sifat permanen, secara mempunyai kantor dengan seperangkat aturan dan prosedur. Yang kedua, sifatnya swasta, yaitu kelembagaan yang berada di luar atau terpisah dari pemerintah. Yang ketiga, tidak mencari keuntungan, yaitu tidak memberikan keuntungan profit kepada direktur atau pengurusnya. Yang keempat, menjalankan organisasinya sendiri, yaitu tidak dikontrol oleh pihak luar atau pihak manapun.
sukarela. Di dalam sukarela sendiri, selanjutnya kelebihan dan kekurangan lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama adanya kelebihan, kuatnya jalinan dengan grassroots ataupun orang bawah. Yang kedua, keahlian pengembangan berdasarkan bidang, kemampuan berinovasi dan beradaptasi, mempunyai suatu ide-ide atau gagasan dalam inovasi untuk mengembangkan suatu lembaga swadaya masyarakat yang terdapat potensi di daerahnya. Metodologi partisipasi dan peralatan, mempunyai suatu bahan yang kuat ataupun akses data yang terdapat dalam swadaya masyarakat. Komitmen jangka panjang dan menekan keberlanjutan, terdapat juga yang terakhir efektivitas biaya. Dan kekurangan juga tidak jauh berbeda, terdapat keterbatasan biaya dan keahlian pengelola pengorganisasian. Jadi di dalam yang selanjutnya, fungsi dan peran LSM dalam melaksanakan program lembaga swadaya masyarakat mempunyai peranan sebagai berikut. Yang pertama sebagai motivator, yang kedua komunikator, yang ketiga dinamisator, yang keempat fasilitator. Dalam motivator, LSM mempunyai tugas memotivasi, menggali potensi, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran anggotanya dalam akan masalah yang dihadapi dirinya maupun lingkungan. Jika sebagai komunikator, tugas LSM antara lain mempunyai tugas mengamati, merekam, memonitor, memberi penyuluhan, membantu melancarkan hubungan dan kerjasama antara LSM yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam masyarakat. Yang selanjutnya terdapat faktor penentu kualitas dan kuantitas lembaga swadaya masyarakat. Di dalam LSM sendiri terdapat adanya aktivitas organisasi yang menentukan suatu kualitas ataupun kuantitas. Yang pertama sumber daya manusia, yang kedua material ataupun bahan, yang keempat dana, yang kelima peralatan atau teknologi. Selanjutnya struktur organisasi LSM. Secara kelembagaan, struktur organisasi LSM tidak terlalu formal, namun biasanya yang memimpin adalah seorang aktivis senior dan pihak yang memiliki pengaruh biasanya berpeluang sangat besar dalam mengerahkan kebijakan dan pengelolaan organisasi. Jadi di dalam suatu struktur organisasi lembaga swadaya masyarakat sendiri, biasanya di daerah, contohnya di Kota Magelang, terdapat aktivis ataupun seorang tokoh yang mempunyai potensi. Nah, di dalam suatu lingkaran tersebut mempunyai circle teman-teman yang memiliki satu frekuensi untuk membuat lembaga swadaya masyarakat dengan ada pengelolaan keuangan LSM. LSM adalah organisasi yang merupakan kategori organisasi nirlaba. Ciri organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak berorientasi dan bertujuan utama mencari keuntungan ataupun profit. Terdapat beberapa sumber pendanaan yang diperoleh dari sumbangan masyarakat, APBD atau APBN, lembaga donor lokal ataupun internasional, lembaga pembangunan internasional, dapat juga PBB, ADB, World Bank, atau DFID, dan lain-lain. Dalam akuntabilitas LSM antara isu, tuntutan, dan realita, LSM sendiri tumbuh dengan pesat di Indonesia pada pasca Reformasi 1998. Terkait dengan akuntabilitas, LSM memiliki atensi yang berbeda. Maka dalam akuntabilitas LSM terkait dengan ketindakan yang didasarkan oleh standar etik, kinerja yang optimal, mekanisme kontrol, konsisten terhadap visi dan mandat organisasi, prinsip-prinsip demokrasi, HAM, dan hak asasi. Untuk mengembangkan akuntansi untuk LSM sendiri mempunyai peran menghasilkan dan menyediakan informasi yang bersifat kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan. Informasi akuntansi digunakan untuk sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang sangat rasional. Ruang lingkup dan sifat karakteristik di kegiatan LSM lebih banyak berupa program bantuan dan layanan sosial terutama bagi masyarakat lemah. Sifat dan karakteristik LSM dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan yang menjadikan organisasi publik seperti lembaga pendidikan, kesehatan,
yang menimbulkan pembanding sebagai sumber pendanaan, pola pertanggungjawaban, struktur organisasi, dan anggarannya. Untuk yang selanjutnya, saya sendiri Sony Saputra, NPM 1701020007, ingin menjelaskan tentang tujuan utama akuntansi LSM, yaitu untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi masyarakat, bagi manajemen dan pihak eksternal LSM, yang dimana informasi tersebut juga dapat digunakan sebagai yang pertama untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu kegiatan serta alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Kemudian, memberikan informasi yang memungkinkan pengelola organisasi untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawabnya secara tepat. Kemudian yang selanjutnya ada sistem akuntansi LSM. LSM menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku. Sementara itu, kewenangan penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana, serta pembukuan keuangan LSM yang diselenggarakan oleh organisasi LSM ditentukan oleh Badan Penyandang Dana berdasarkan status LSM yang dimaksud. Yang dimana laporan tersebut tentunya melalui sebuah proses yang tidak sederhana. Sistem akuntansi itu membentuk sebuah siklus akuntansi, yang dimana siklus akuntansi tersebut merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya, dan pelaporan keuangan. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan dari sistem akuntansi biaya dalam LSM, yaitu yang pertama ada mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan dana LSM. Yang kedua ada mengetahui penyebab utama biaya yang terjadi di LSM. Yang ketiga ada memberikan informasi berupa laporan biaya yang akurat. Yang keempat ada memberikan jaminan akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan dana dan pelaporannya. Kemudian yang kelima ada menghasilkan laporan biaya terkini atau up to date sebagai bahan pertimbangan yang sangat penting terhadap keputusan pengelola LSM, terutama pada aspek keuangan. Kemudian yang selanjutnya adalah laporan keuangan LSM, yaitu ada dua, yaitu penggunaan laporan keuangan LSM. Yang kedua ada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Untuk penggunaan laporan keuangan LSM itu sendiri, biasanya pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi dalam laporan keuangan LSM antara lain pengurus, staf atau relawan, pemerintah, penyumbang, kreditur, dan publik atau masyarakat luas, terutama donatur dan objek dampingan. Kemudian yang kedua ada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu LSM untuk memenuhi kepentingan para staf atau relawan, penyumbang, pemerintah, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi LSM, serta masyarakat luas. Untuk yang selanjutnya ada laporan posisi keuangan, yang dimana tujuannya yaitu untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset bersih, serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu, yang dimana ada tiga, yaitu ada penyajian aset dan kewajiban, kemudian ada pengakuan dan pengukuran aset dan kewajiban, kemudian yang terakhir ada klasifikasi aset bersih, terikat atau tidak terikat. Kemudian yang selanjutnya ada laporan aktivitas. Tujuan utama laporan aktivitas yaitu yang pertama ada pengaruh transaksi dan peristiwa lain, yang dimana mengubah jumlah dan sifat aset bersih. Kemudian yang kedua ada hubungan antar transaksi dan peristiwa lain. Yang ketiga ada bagaimana penggunaan sumber daya alam itu melaksanakan berbagai program dan atau kegiatan. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir ada informasi dalam laporan aktivitas itu juga bisa membantu laporan keuangan untuk yang pertama untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, kemudian yang kedua ada menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi LSM dalam memperjuangkan kepentingan politiknya. Yang ketiga ada menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pengurus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.